Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Jika diamati lebih lanjut, ternyata di era sekarang ini banyak sekali proses perkembangan pada manusia. Proses perkembangan yang sangat menonjol pada jati diri manusia salah satunya adalah nilai moral dan nilai spiritual. Tahukah Anda tentang apa itu nilai moral dan spiritual? Nah, jadi secara umum nilai moral didefinisikan sebagai nilai kemampuan yang bertujuan untuk membedakan perilaku sebagai proses kontrol dalam tingkah laku. Dalam hal ini, seorang ahli mengemukakan bahwa ada 6 tahap perkembangan, yang mana hal tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, pre-conventional moral, no internalization. Tahap heteronomous morality, tahap individualism purpose and exchange. Tingkatan kedua, conventional moral, intermediate internalization, mutual interpersonal expectation, relationship, and interpersonal conformity, social system morality. Tingkatan ketiga, post-conventional level, full internalization, social contract or utility and individual rights, universal ethical principles. Sedangkan nilai spiritual adalah nilai perkembangan yang mengajarkan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Berikut ini adalah tahap perkembangan spiritual. Yang pertama, fairy tale stage atau tingkat dongeng. Terjadi pada usia 3-6 tahun. Yang kedua, tingkat realistic stage atau tingkat kenyataan. Terjadi pada usia 7-12 tahun. Yang ketiga, the individual stage atau masa remaja. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa perlunya kita semua untuk memiliki nilai hidup yang bermoral dan spiritual. Akan tetapi, dalam hal ini biasanya muncul sebuah problematika, yang mana biasanya ada orang yang memiliki nilai spiritual, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki nilai moral. Nah, dalam kasus ini, mari kita pelajari lebih mendalam. Biasanya, orang seperti ini dapat kita contohkan dengan orang paham beragama. Misalnya, rajin beribadah, mengikuti banyak organisasi yang berbau islami, mengikuti webinar-webinar yang berbau islami, akan tetapi saat ketika di luar rumah, atau lebih tepatnya di saat keluar rumah untuk makan di luar, mereka biasanya ketika tidak mendapat tempat duduk, mereka makan dengan posisi berdiri, dan mereka juga berbicara saat makan. Padahal, jika kita balik lagi dengan rutinitas yang mereka lakukan sehari-hari adalah pandai beribadah. Oke, jadi dengan adanya kasus tersebut, tugas kita sebagai calon orang tua adalah yang pertama, mengajarkan nilai moral anak sejak dini. Yang kedua, mengajarkan sikap menyayangi dan bertoleransi. Yang ketiga, mengajarkan anak sebuah kejujuran. Yang keempat, menanamkan kedisiplinan dan konsekuensi pada anak.